Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di channel BTW Break Time with gue Mr. Catur. Dalam salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru ini, salah satu kebijakan pemerintah adalah memberikan paket stimulus 845. Maka tonton sampai akhir video ini agar lo tahu apa manfaatnya buat lo paket ekonomi 845 ini yang bisa lo rasakan langsung. Khususnya buat lo yang bekerja di sektor informal atau lo yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan, biar lu nggak dibohongin atau dibegoin sama tempat lu bekerja. Tambahan insentif ini menurut Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi Bapak Erlangga Hartarto itu difokuskan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sampai akhir tahun dan diharapkan juga berlanjut di tahun 2026 karena kita tahu masalah utama saat ini yang salah satunya adalah lemahnya daya beli masyarakat. Jadi kalau nggak ada stimulus, nggak ada bantuan, nggak ada support dari pemerintah, tentu saja berbagai kebijakan ekonomi atau fiskal yang dilakukan pemerintah nggak akan ada dampaknya. Ingin sekali mendorong daya beli dari masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Kebijakan 845 ini terdiri dari 8 kebijakan strategis yang akan dijalankan di tahun 2025, which is berarti dari bulan September sampai dengan Desember 2025, dan akan dilanjutkan dengan 4 kebijakan strategis lainnya yang akan dilaksanakan di tahun 2026. Oke, sekarang kita bahas satu-satu apa sih 8 program akselerasi 2025 yang akan dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, adanya kebijakan magang untuk fresh graduate maksimal setahun setelah lulus dengan uang saku setara UMP selama 6 bulan. Wah, ini kan suatu angin segar ya. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik yang baru lulus dari kuliah, yang baru diwisuda, itu boleh atau diprioritaskan untuk magang dengan mendapatkan uang saku yang setara dengan upah minimum provinsi di tempat tinggal masing-masing selama 6 bulan. Biasanya kan kita tahu kalau magang itu nggak digaji, magang itu juga nggak dapat aturan-aturan tertentu. Ya seikhlasnya perusahaan yang ngasih, seikhlasnya pemberi kerja. Bisa jadi biasanya hanya uang makan atau uang transport saja. Tapi di sini, di salah satu 8 program strategis yang akan dijalankan di 2025 adalah semua peserta magang berhak mendapatkan uang saku setara UMP selama 6 bulan. Nah, ini tentu saja merupakan kabar gembira yang diharapkan dengan mendapatkan uang saku tersebut, si lulusan atau si wisudawan atau pekerja baru itu ya sudah bisa spending, bisa belanja, bisa meningkatkan daya beli dari sisi masyarakat. Dan yang kedua, melalui PMK nomor 10 tahun 2025 dilakukan perluasan kebijakan pajak PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini juga kabar gembira buat teman-teman semua yang memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah penghasilan per bulan di bawah 10 juta pada sektor-sektor tertentu akan ditanggung pajaknya oleh pemerintah selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan nanti, pemerintah akan menanggung pajak PPh 21 bagi karyawan yang berpenghasilan di bawah 10 juta. Nah, ini tentu sangat segar dan kita tahu dengan harapannya pemerintah dengan dihapuskannya pajak ini pendapatan dari seseorang akan utuh, akan naik, maka daya belinya juga akan lebih baik lagi. Yang ketiga, dalam rangka memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat, pemerintah memberikan bantuan pangan berupa 10 kg beras dan kemarin baru saja ditambahkan 2 liter minyak yang akan diberikan oleh pemerintah kepada sebanyak 18,3 juta KPM atau keluarga penerima manfaat. Nah, harapannya dengan diberikannya bantuan berupa beras 10 kg dan minyak 2 liter tadi itu, masyarakat berkategori KPM itu tidak lagi harus memikirkan dana yang dipunya atau dana yang dimiliki, penghasilan yang dimiliki untuk membeli beras atau membeli minyak, dengan harapan akan dibelanjakan ke sektor-sektor lain, akan dibelanjakan untuk kepada kebutuhan-kebutuhan lain di luar yang sudah disediakan oleh pemerintah. Yang keempat, ini adalah berita gembira buat teman-teman di sektor informal seperti ojol, seperti driver, kurir, atau hingga pedagang-pedagang kecil yang kita bergerak di sektor informal. Buat teman-teman ketahui bahwa sektor informal ini sektor yang tidak terdaftar atau tidak terregister langsung sebagai pegawai atau pekerja formal yang diakui oleh pemerintah. Pembedanya apa? Yaitu adanya badan hukum atau pajak-pajak yang dibebankan untuk pekerja-pekerja formal. Di sini pemerintah akan memberikan bantuan berupa diskon 50% untuk JKK dan JKM-nya, yaitu jaminan keselamatan kerja serta jaminan kematian. Jadi iuran yang teman-teman harus lakukan untuk mendapatkan fasilitas JKK dan JKM itu akan dipotong 50%.
Nah, kebijakannya seperti apa, teknisnya seperti apa, nah teman-teman bisa cari lebih dalam lagi gimana cara ngedapetin 50% ini. Yang kelima, pemerintah juga akan memberikan anggaran sebesar 5,3 triliun rupiah untuk lebih dari 600.000 orang di bawah Kementerian PUPR dan Kemenhub. Dengan harapan sektor-sektor padat karya ini mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah secara tunai untuk meningkatkan daya belinya. Dan ini tentu saja sesuatu hal yang menggembirakan buat teman-teman yang bekerja di bawah Kementerian PUPR atau di bawah Kementerian Perhubungan, yang tentu akan meningkatkan dari sisi pendapatan yang diharapkan juga akan meningkatkan daya beli bagi teman-teman semua, sehingga roda ekonomi akan berputar dari bawah. Ini sesuatu hal yang luar biasa, mungkin ya nggak tahu ya, apa mirip-mirip dengan kayak BLT gitu ya, bantuan langsung tunai dulu. Tapi ini pada sektor-sektor tertentu yang pemerintah targetkan yang berupa padat karya di bawah Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Yang keenam, pemerintah melakukan relaksasi KPR dan kredit developer lewat BPJS Ketenagakerjaan dengan skema bunga lebih ringan. Nah, secara teknisnya ini gue juga masih cari tahu apa sih yang dimaksud dengan relaksasi dan berapa besar penurunan skema bunga lebih ringan ini. Tapi setidaknya ini merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan dari sektor perumahan, dari sektor developer agar lebih lagi bisa berputar, bisa lebih aktif, bisa lebih bergeliat lagi kegiatan-kegiatan dari sektor kepemilikan perumahan dan pembangunan perumahan. Di samping itu, selain kebijakan-kebijakan yang berupa kemudahan-kemudahan atau pemberian insentif, pemerintah juga memikirkan salah satunya dari sisi birokrasi. Maka prioritas ketujuh yang akan diterapkan di tahun 2025 ini dalam program strategis 845 adalah percepatan deregulasi melalui integrasi perizinan OSS di 50 daerah pada 2025 dan akan diperluas menjadi 300 daerah di tahun 2026. Nah, tentu saja kita harapkan dengan adanya kemudahan birokrasi ini, para pelaku usaha dalam melakukan pengurusan izin-izinnya dipermudah lagi, nggak dengan birokrasi yang panjang, memakan waktu, biaya, tenaga, dan akhirnya kehilangan momentum untuk menjalankan usahanya. Dan kehilangan market, kehilangan timing yang tepat gara-gara birokrasi yang nggak jelas atau birokrasi yang kepanjangan. Karena kalau nggak dilengkapi dan dipatuhi ya potensi lagi nanti bisa ditangkap atau dicari kesalahan bahwa usaha yang dilakukan itu tidak legal atau tidak berizin. Nah, dengan adanya relaksasi ini harapannya tentu saja memangkas waktu, memangkas biaya, dan mempermudah pengusaha untuk melakukan percepatan usahanya karena mendapatkan izin lebih mudah. Yang kedelapan adalah program perkotaan berupa peningkatan kualitas pemukiman dan platform pemasaran untuk UMKM dan gig ekonomi. Ini lebih pada bagaimana pemerintah memberikan stimulus paket ekonomi ini agar kegiatan-kegiatan ekonomi lebih bergeliat lagi di sektor ekonomi. Dan tentu saja ini kita akan tunggu realisasinya seperti apa, instruksi teknisnya seperti apa, justisnya seperti apa, karena harapannya berdasarkan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Bapak Erlangga Hertanto, stimulus ini dirancang tidak hanya untuk menjaga konsumsi rumah tangga, tapi juga untuk memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Karena harapannya target pekerja sektor informal pun yang mendapatkan manfaatnya itu hampir 10 juta orang. Jadi bayangkan dengan stimulus yang dilakukan oleh pemerintah ini, ya diharapkan para pekerja-pekerja selama ini informal tidak tersentuh dengan kebijakan-kebijakan pemerintah atau insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah, itu merasakan manfaatnya. Dan tentu saja ini merupakan kabar gembira kawan-kawan buat kita semua apabila memang terrealisasi dengan baik. Karena ya sekali lagi ya PR-nya bagaimana dan eksekusinya. Apakah nanti juga ada pungutan-pungutan liar, apakah ada nanti birokrasi-birokrasi yang menghambat di lapangan yang nggak sesuai dengan apa yang dicanangkan. Ya semoga nggak terjadi, semoga kita semua mendapatkan manfaat secara utuh. Untuk 4 program strategis di tahun 2026 yang akan dilanjutkan oleh pemerintah dari penerapan 8 strategis di 2025, pemerintah juga menyiapkan perpanjangan PPh final UMKM 0,5%. Jadi ada kebijakan dari pemerintah untuk memberikan pajak final PPh untuk UMKM itu sebesar 0,5%. Serta perpanjangan PPh 21 DTP atau yang ditanggung pemerintah di sektor pariwisata. Yang ketiga juga insentif PPh 21 ditanggung pemerintah atau PPh 21 DTP bagi sektor padat karya. Serta tambahan diskon iuran JKK dan JKM yang menargetkan hampir 10 pekerja informal. Memang sekilas ini insentif-insentifnya masih berupa pajak-pajak ya kawan-kawan semua, tapi setidaknya ini hal yang baik, mengurangi beban hidup kita, udah susah dipajakin terus-terusan. Nah sekarang pemerintah mungkin sedikit sadar ngurangin pajak-pajaknya yang langsung terasa kepada individu-individu, khususnya bagi kalangan pekerja-pekerja formal ataupun informal yang memang
selama ini menjadi tumpuan atau merasakan dampak langsung dari lemahnya daya beli dan juga kenaikan harga barang serta kesusahan ekonomi yang sedang dihadapi sepanjang tahun 2025 ini. Nah, sementara itu, 5 program penyerapan tenaga kerja yang dicanangkan menjadi bagian dari program 845 tadi akan difokuskan pada koperasi desa yang pertama, yang kedua replanting perkebunan rakyat, yang ketiga kampung nelayan merah putih, yang keempat revitalisasi tambak pantura, dan yang kelima modernisasi kapal nelayan. Kalau dilihat di sini, memang pemerintah menargetkan penambahan tenaga kerja ini dari sektor-sektor yang padat karya dan difokuskan lagi pada khususnya di sektor-sektor non-skill labor atau sektor-sektor yang bukan bersifat manufaktur tapi lebih pada sifatnya di pesisir, di nelayan, lalu bersifat koperasi di desa dan lain-lain, sehingga harapannya menyerap tenaga kerja yang banyak dengan adanya replanting perkebunan rakyat, maka di situ diharapkan banyak masyarakat atau rakyat yang terlibat menjadi pekerja untuk melakukan penanaman pohon-pohon kembali yang dicanangkan oleh pemerintah. Serta berbagai program yang tadi disebutkan untuk meningkatkan pekerjaan tadi sebetulnya memang baru dari sisi yang padat karya, dan mungkin ini masih menyasar yang utama adalah bagi para tenaga kerja atau calon tenaga kerja yang memiliki latar belakang non-formal education. Nah, buat teman-teman yang berjuang tadi secara formal education, lulusan sarjana dan universitas manapun, tentu masih harus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Hanya satu mungkin tadi insentif yang akan dirasakan, yaitu adanya program magang selama 1 tahun dengan mendapatkan uang saku secara UMP selama 6 bulan. Nah, inilah teman-teman program 845 yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menstimulus kegiatan ekonomi. Dengan mengetahui program-program tadi, jangan sampai ada hak lu yang nggak bisa lu dapetin. Misalnya pajak PPh yang harusnya lo tanggung, lo malah masih dipotong sama kantor tempat lo kerja. Atau seharusnya ada 50% potongan JKK dan JKM, tapi ternyata itu juga lo nggak dapetin, karena lo nggak daftar atau mekanismenya lo nggak ikutin. Jadi jangan sampai manfaat-manfaat yang harusnya bisa lo rasakan malah terlewat begitu saja. Jadi perhatikan betul-betul, pelajari baik-baik lagi, apa syarat-syaratnya, bagaimana mekanismenya, agar lo semua mendapatkan manfaat yang diharapkan. Gue Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.